Ketika berbicara masalah arisan, maka prinsip dasar dari arisan itu apa? Pinjam meminjam. Atau ada yang dua, itu apa? Prinsip dasar dari arisan apa? Bisa tolong menolong. Atau bisa jadi motivasi orang arisan apa? Nabung. Ketiga hal ini sangat mungkin terjadi dalam arisan. Pinjam meminjam, tolong menolong, atau apa? Menabung. Nah, karena ketiga hal ini dibolehkan dalam Islam, baik meminjam, tolong menolong, dan juga menabung, dibenarkan, tidak dilarang, maka sebenarnya apa? Arisan itu apa? Boleh. Secara prinsip arisan itu boleh. Namun jangan sampai kita mengeneralisir bahwa semua arisan boleh. Dan juga jangan kemudian menjudge kemudian arisan semuanya tidak boleh. Karena apa? Ada arisan yang dibolehkan, ada arisan yang tidak dibolehkan. Sebagaimana tadi, kalau berbicara masalah pinjam meminjam dibolehkan, tapi tidak semua pinjam meminjam itu dibolehkan. Tolong menolong itu dianjurkan, namun tidak semua tolong menolong itu dibolehkan. Nah, sehingga kita harus melihat apa istilahnya, substansi dari proses arisan tersebut, dilihat dari sisi mana. Kalau di situ sisinya adalah pinjam meminjam, maka jangan sampai ada unsur riba di situ. Unsur ribanya apa dari arisan? Begini misalnya, mohon maaf, ada orang ikut arisan, katakanlah dia bersepuluh, setiap berapa? Setiap pekan katakanlah ya, setiap pekan itu dikocok keluar satu orang, ya. Kalau ada 10 orang, berarti sangat mungkin ada satu orang yang nanti keluar namanya di akhir, di urutan ke-10, ya kan? Karena sistemnya diundi, maka kita tidak pasti. Nah, sedikit bahas masalah undian. Undian dalam arisan ini dibolehkan. Ada orang mengeneralisir semua undian haram karena judi, enggak. Undian itu adalah sistem untuk menentukan siapa yang mau dipilih supaya adil, fair, udahlah diundi, dan itu dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dan istri Rasulullah itu lebih dari satu, sehingga ketika Rasulullah akan pergi jauh, Rasulullah akan mengundi siapa yang diajak keluar, seperti itu, sehingga diundi. Kadang siapa? Kadang Hafsah, kadang Aisyah, kadang istri yang lainnya. Bahwa proses menentukan sesuatu pilihan dengan cara mengundi itu boleh. Mengundi yang tidak boleh itu ketika seseorang itu bertaruh. Bertaruh begini, siapa yang menang nih? Si A, misalnya apa? Klub siapa? Si A, enggak, gue taruh nih. Kalau gue menang kasih 10.000. Kalau gua kalah lu bayar 10.000 gitu misalnya. Enggak boleh. Enggak boleh, karena ada bertaruh di situ. Ada menang dan kalah di situ. Ada yang rugi dan ada yang diuntungkan di situ dengan cara yang gambling. Kecuali begini, dia tidak bertaruh. Tapi memang panitia nyiapkan yang menang dapat hadiah. Boleh panitia, bukan dia bertaruh dengan yang ini. Nah, kalau dia bertaruh, ada bandar, ada pemain. Nah, itu bertaruh namanya. Ya, misalnya gini, misalnya golf berempat nih, satu grup main. Nanti yang menang nih, misalnya udah 1, 2, 3, 4 dapat 400.000. Yang mana 400.000-nya kasih yang paling bagus nanti mainnya. Itu kalau begitu nggak apa-apa, memotivasi. Oh, motivasi. Karena di situ kan bukan gambling. Enggak. Tapi memang bermain, menunjukkan prestasi. Ya. Wajar kalau diberikan apresiasi, dikasih reward, wajar. Ya. Hasil yang didapat dengan tanpa usaha itu yang tidak diinginkan dalam Islam. Yang didapat tanpa usaha. Itu gamblingnya di situ, judinya di situ. Ya. Nah, tapi kalau untuk memilih dengan cara seperti itu, karena apa? Kalau milih si A nanti ditanya alasannya apa milih A. Kan ribet itu. Rasulullah, ayo saya mau pergi sama Aisyah. Kenapa sih sama Aisyah, nggak kenapa saya saja? Gitu nanti kan protes. Daripada gitu, udahlah undi. Diundi siapa yang keluar adil, gitu kan? Selesai. Maksudnya siapa yang tidak keluar namanya legowo, siapa yang keluar namanya dia dapat hak.
walaupun bisa jadi haknya diberikan kepada yang lain, sangat mungkin, gitu kan? Nah, arisan pun demikian. Kalau ada 10 orang, gitu kan? Kalau kemudian ditentukan sudah kita nanti yang dapat adalah urutan abjad, gitu kan? Urutan abjad, yang kasihan itu yang namanya Z atau Y, ya terakhir tuh biasanya. Yang kasihan tuh yang hurufnya, yang paling enak yang hurufnya A, gitu kan? Kalau urusan arisan, gitu kan? Ya, sehingga apa? Dah biar adil, mau huruf depannya A, mau Z, mau Y, mau apapun terserah. Sehingga apa? Udah dikocok aja. Siapa yang keluar dia yang dapat. Fair. Semua sama-sama legowo. Karena nggak ada permainan di situ, gitu kan? Nah, sehingga kalau seperti itu, undian yang seperti ini dibolehkan. Ya, teknis memilihnya dalam arisan dibolehkan. Yang berikutnya, arisan itu sendiri. Arisan itu sendiri bisa jadi akadnya meminjam, hutang di situ. Ya kan? Kenapa? Ini terutama bagi yang dapat di awal. Berarti ketika dikocok di awal, keluar namanya, dia baru bayar baru 1 kali, dia sudah dapat berapa? 1 juta. Padahal dia baru bayar berapa? 100.000. Dia terima 1 juta. Berarti pada saat itu dia sedang berhutang 900.000. Karena dia berhutang, berarti ada yang ngutangin dong. Siapa yang ngutangin? Teman-teman yang 9 tadi itu kan? Nah, yang seperti ini karena pinjam meminjam sangat mungkin menjadi riba, sangat mungkin tidak riba. Ribanya bagaimana? Gini. Karena dia ngutang, ya kan? Satu ngutang, yang ngutangin ini, dapat traktir kita dong, gitu kan? Ditraktir. Ditraktirnya karena apa? Karena dia dapat. Maka jatuhnya apa? Riba. Ketika yang ditraktir itu siapa? Yang minjemin. Kalau traktir yang lainnya yang tidak ada kaitan minjemin, nggak ada masalah. Misalnya keluarganya dapat kabar, sini dapat arisan, traktir kita dong, gitu kan? Hanya ditraktir, tapi nggak ikut arisan dia kan, karena keluarga. Boleh seperti itu. Tapi kalau minta ditraktir karena dia dapat arisan, itu yang tidak dibolehkan. Bahwa akhirnya dia mentraktir karena dia dapat, itu yang tidak boleh. Karena apa? Akadnya pinjam. Dan nanti ini jaraknya akan tipis sekali dengan begini. Ada arisan, apalagi pengajian, kemudian apa? Setiap pengajian namanya datang orang pasti dijamu dong. Ada konsumsinya dong, kan gitu ya. Karena jumlahnya banyak, kalau dia nanggung sendiri beban, sehingga biasa konsumsi ditanggung 2 atau 3 orang, kan begitu? Atau ditanggung sendiri dengan cara apa? Tadi dibantu lewat arisan. Dibantu lewat arisan. Maka apa? Dia sebenarnya memang minjem, tetapi pada dasarnya, pada hakikatnya dia sebenarnya kalau ada tamu toh dia juga akan apa? Memberi jamuan. Tapi teman-teman sepakat supaya dia nggak terlalu beban nanti ketika ketempatan, maka siapa yang dapat arisan dia yang ketempatan tuan rumah pengajiannya. Ini sebenarnya intinya bukan pinjam meminjam, intinya kan apa? Intinya pengajian untuk meringankan tuan rumah yang dia harus memberikan konsumsi kepada tamu. Maka apa? Sudah kita bikin arisan saja. Nanti siapa yang dapat namanya dia yang ketempatan. Boleh seperti itu. Itu konteksnya apa? Tolong menolong. Nggak ada masalah. Toh juga ada arisan maupun tidak, dia toh akan juga menjamu temannya. Tapi kalau sendiri dia menjamu dengan jumlah teman yang banyak, tidak semua orang punya kemampuan yang sama. Supaya disamakan semua, sudah kita arisan sajalah. Toh juga uang ini namanya kalau untuk konsumsi kan toh nggak banyak-banyak, ya kan? Konteksnya apa? Untuk apa? Membantu meringankan ketika urusan apa? Konsumsi. Seperti itu. Tapi kan nanti otomatis kalau dia dapat duit dia berhutang. Iya, berhutang. Berarti kan kita memanfaatkan dari, bukan, karena konteksnya mengaji, bukan konteks murni arisan. Ada yang konteksnya murni arisan, di situ murni berarti pinjam meminjam. Yang kedua ini konteksnya apa? Tolong menolong.
Yang berikutnya, konteks tolong menolong ini nanti konteksnya bisa berubah bagi yang dapat urutan terakhir. Berarti apa? Hitung-hitung dia nabung. Ketika nanti pas dapat giliran, otomatis walaupun terakhir nggak ada masalah. Bahkan tidak sedikit begini, namanya keluar duluan. Dah siapa yang mau duluan terserah deh. Ada yang begitu kan? Boleh seperti itu. Haknya dia diberikan kepada orang lain, sedekah jatuhnya. Yang tidak boleh adalah ketika dia meminta didulukan namun dengan kompensasi. Ada yang minta duluan tapi nggak minta kompensasi, boleh. Contohnya, istri saya punya majelis taklim di rumah itu setiap hari Selasa. Di majelis taklim tersebut juga ada arisan, tapi arisannya sebagai niat untuk nabung tabungan mereka supaya dia punya dana lah gitu kan sewaktu-waktu. Tinggal ada yang dapat duluan, ada yang dapat belakangan. Karena konteksnya dia menabung di situ, maka apa? Ya sudah. Kadang ada orang yang dia membutuhkan di awal, sehingga nanti dia bilang sama istri saya, Bu Dewi, istri saya Dewi juga namanya kebetulan gitu ya. Bu Dewi, nanti kalau yang dapat saya minta bisa. Oh ya, nanti saya sampaikan. Nanti seperti itu. Sebelum dikocok nih, diumumkan, ibu-ibu, ini kita mau arisan. Nanti siapapun yang keluar, ini saudara kita minta duluan karena ada keperluan. Gimana? Ya, kan belum tahu siapa namanya di situ keluar. Sehingga nanti siapapun namanya keluar, ya sudah sama ikhlas kan? Selesai. Sehingga nanti siapapun namanya keluar, diganti sama dia. Nama dia kan belum keluar. Nanti ketika nama dia keluar nanti setelah itu, berarti jatahnya untuk yang digantikan tadi itu. Itu boleh. Yang tidak boleh itu begini. Bisa nggak saya minta jatahnya duluan? Patungannya 100 kan gitu ya? Karena dia minta duluan, akhirnya dia memberikan kompensasi agar semuanya mau. Kan semua orang merasa perlu nih, pingin di depan semua kan? Kalian bayarnya 90 aja deh. Paham maksudnya? Dia cukup bayar 90.000, tapi dia nanti akan dapatkan tetap 1 juta. Berarti dia yang menutupi yang 10.000-nya kan? Nah, dia menutupi, nanti yang mengambil manfaatnya apa? Yang dapat belakangan nanti kan yang lainnya tetap dapat 1 juta, maka lebihnya itu jatuhnya riba. Saya minta duluan ya, udah karena saya minta duluan, udah yang lainnya bayar 90 aja. Saya yang nutupin kekurangannya, riba. Teman kuliah itu ada berlima arisan emas. Dia akan bayar kalau temannya nikah. Jadi 5 nih bersepakat. Nanti kalau siapa yang duluan nikah, maka yang kelima ini, yang 4 membantu emas masing-masing 5 gram. Waktu itu harga emas mungkin waktu itu masih 200-an waktu itu. Akhirnya apa? Ya sudah, siapa yang duluan bayar 200 buat membantu yang nikah. Nanti yang nikah belakangan teman-temannya bayarnya misalnya apa? 500. Karena emang nilai inflasi. Kita nggak berbicara masalah harga, yang penting karena dia pinjemnya, kan tadi akarnya pinjem. Karena pinjemnya dalam bentuk emas lagi. Berarti bukan uang ya, nggak diuangkan. Bukan uang, emas lagi. Arisan kurban, arisan umroh, ibadah dibikin arisan tidak boleh. Karena standar ibadah itu adalah apa? Harus jika mampu. Ini misalnya 1 juta misalnya. Ada 25 orang setiap bulan. Maka 25 juta bisa berangkat umroh dia kan? Nah, yang seperti itu berarti dia berangkat umroh yang pertama sama halnya dia ngutang. Belum tentu dia sanggup bayar. Takdir kita nggak pernah tahu. Sekarang gagah dia bilang bisa bayar. Kondisi orang beda-beda. Apalagi itu urusannya ibadah. Ada arisan-arisan yang sifatnya logis, yang konteksnya tolong menolong. Ada arisan yang murni pinjam meminjam di situ. Konsumtif. Ya tadi kalau tolong menolong gini, angkanya nggak besar. Karena emang untuk menutupi biaya operasional untuk konsumsi selesai gitu kan. Di tempat kami ada yang arisan setiap pekan 1 orang itu 1 juta setiap pekan. Yang ikut tuh pedagang-pedagang baju-baju yang di pasar. Mereka sesama pedagang itu. Mereka pesertanya ada 40-an orang. Sekali keluar berapa? 40 juta keluar. Itu nanti ketika mau apa namanya? Mau buka ininya,
di restoran mana, di rumah makan mana, nanti yang traktir siapa? Yang dapat. Jatuh riba. Bukan sebagai syarat boleh, tapi kalau menjanjikan itu kepada yang minjemin nggak boleh juga. Kita saja yang inisiatif. Nanti kalau inisiatif kita saja pribadi nggak usah disampaikan. Nanti kalau pas ini nanti saya akan traktir teman-teman deh. Boleh. Seperti Rasulullah memberikan lebih itu boleh, tanpa menjanjikan kepada yang lainnya. Karena arisan ini saru, dia dibilang pinjam meminjam, iya, tapi tidak murni pinjam meminjam juga. Dia bisa juga ada ta'awun di situ untuk meringankan, dan sehingga apa? Konteksnya bukan pinjam meminjam, hanya sebatas untuk tadi. Ya kalau pas pengajian konsumsinya sudah terhandle dengan tadi arisan itu. Bukan ada untuk ngambil keuntungan di situ, tidak gitu. Misalnya rata-rata kalau pas pengajian rata-rata konsumsi katakanlah sekitar 500.000 habis, ya sudah patungan arisannya paling berapa, paling 50-50 selesai dah, kan begitu. Hanya sebatas itu boleh, nggak ada masalah. Konteksnya ta'awun di situ. Atau ada juga konteksnya nabung, boleh, nggak ada masalah. Saya ikut arisan apa? Ya sudah, saya hitung-hitung nabung. Nanti pas gilirannya kalau saya belum perlu kasih yang lainnya, seperti itu. Kalau mengharuskan nanti yang dapat giliran ini ya masak-masak ya, gitu kan? Yang seru itu jatuhnya riba, karena dia mengharapkan. Tapi kalau konteksnya untuk meringankan tuan rumah, kan ini pengajian nih setiap bulan pasti, gitu kan? Untuk meringankan tuan rumah, sudah kita hitung-hitung nabung dengan sistem arisan. Menentukan siapa yang ketempatan dihitung dari siapa yang dapat arisan. Cuman teknis, sehingga apa? Dalam arisan ini memang batasnya tipis sekali, sehingga ada orang menganggap memukul rata semua arisan tidak boleh, ada yang menganggap bahwa semua arisan boleh. Padahal dalam hal ini ada yang dibolehkan, ada yang tidak dibolehkan. Sehingga hati-hati dengan arisan. Ada yang diharamkan, ada yang tidak boleh karena cenderung dekat dengan riba, ada yang dibolehkan. Kalau konteksnya apa? Ta'awun atau menabung. Ketika arisan disepakati, kita umur nggak pernah tahu, sehingga nanti ketika ada anggota arisan yang meninggal dunia padahal dia sudah dapat namanya dan ini belum selesai, berarti kan dia berhutang sisanya. Maka yang itu diselesaikan dengan di internal majelis tersebut. Sudah kita ikhlaskan saja. Jadinya di awal itu harus difahamkan ini semuanya. Yang kita inginkan bersama adalah bagaimana dengan majelis ini hadir pemahaman, kemudian merubah mindset kita, dan kita berusaha untuk merubah action kita dalam urusan transaksi. Karena kalau berbicara masalah perniagaan dan transaksi di situ, kalau dalam Islam bukan hanya berbicara masalah untung dan rugi, tapi berbicara masalah halal dan haram, berkah atau tidak. Itu yang terpenting. Seperti itu. Oke, aku qouli hadza nastaghfirullahaladzim. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.